kami juga punya dokumen. Hasil pemeriksaan LHKPN ini salah satu yang hasil pemeriksaan inilah yang dijadikan salah satu dasar yang diperkaya oleh investigasi penyelidikan baik penyelidikan tertutup maupun penyelidikan strategik lainnya yang dilakukan oleh KPK. Dan kami juga untuk ditahu teman-teman ya, kami sudah membuat ini untuk ini aja. Cuma saya mau kasih bahwa kita tidak main-main prosesnya. Kami sampai memetakan bagi Pak ini menunjukkan bahwa ini tidak main-main gitu. Fotokopiannya Pak, kalau enggak Pak. Menimbulkan pertanyaan. Apa? Atau begini aja. Nama kertasnya apa? Pasti ada nama. Saya jelaskan dulu ya. Nama ini sekarang menjadi calon politik. Nggak bisa jadi jalan lain. Apa yang sudah sepanjang. Dan ini adalah salah satu tugas sejarah KPK untuk menjelaskan dan menangani kasus-kasus yang memang sudah lama kita tangani. Dan mudah-mudahan dengan proses seperti ini kita akan bisa menyelesaikan berbagai kasus lain yang memang penting untuk diselesaikan. Tuan mohon izin, beberapa hal lainnya adalah KPK sudah berusaha untuk membuka komunikasi, bertemu dengan Presiden, tapi memang kita belum dikasih waktu untuk menjelaskan bahwa proses seperti ini sudah lama dan hasilnya sekarang kita jelaskan kepada publik melalui press conference ini. Saya mau berhenti sampai situ. Terima kasih. Oke, disampaikan Pak Bibi tadi masalah informasi ke kepala negara. Sekarang adalah waktunya kita memberikan penjelasan resmi. Kalau selama ini KPK mencoba menahan diri bahwa yang bersangkutan Komjen BG pada saat pencalonan menteri ketika diusulkan ke KPK untuk dilakukan penelusuran jejak, maka yang bersangkutan sebenarnya sudah diusulkan dan pada saat itu KPK karena sedang menangani kasusnya kita memberikan catatan merah. Jadi sejak jauh sebelumnya kita sudah memberitahu sebenarnya bahwa yang bersangkutan sudah punya catatan merah, jadi tidak elok kalau diteruskan. Jadi ini bukan serta-merta, sudah Pak. Oke. Terima kasih. Kalau ada penyelemen stabil, bagian besarnya nggak benar. Jadi Pak Ketua itu khas gitu memang, kalau menyampaikan sesuatu keras dan patuhi. Terus kedua, kami selama ini menahan diri untuk bicara itu betul karena prosesnya sedang jalan, ekspos belum dilakukan, jadi kami tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang mengganggu proses. Jadi simpel sekali, semuanya itu dilakukan untuk memastikan agar proses yang sedang berjalan ini bisa dilakukan secara baik. Itu saja. Halo. Berapa lama proses ini sudah ditangani? Itu tadi keterangan Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto yang menyatakan bahwa KPK secara resmi telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan transaksi tidak wajar. Penyelidikan telah dilakukan sejak Juli 2014 lalu dan KPK telah menemukan 2 alat bukti kuat yang akhirnya menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Dan ditetapkan sebagai tersangka Komjen Budi Gunawan ini pada kemarin, artinya 12 Januari 2015 terkait penerimaan hadiah maupun janji ketika beberapa waktu lalu, dan KPK
sudah menetapkan Komjen Budi Gunawan ini sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Tipikor. Tadi Bambang Wijoyanto sempat menyebutkan KPK selama ini sudah menahan diri karena proses sedang berjalan dan ekspos kasus juga sedang berjalan. Dan satu hal yang disebutkan tadi dalam keterangan pers adalah pada saat Presiden Joko Widodo menyerahkan sejumlah menteri untuk dilakukan cross check, baik yang melibatkan pihak KPK maupun PPATK, nama Komjen Budi Gunawan sudah mendapatkan rapor merah atau catatan merah dari KPK. Dan hal yang menyeret kasus pada dan kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda kami mohon maaf Kabak Penum Polri, ada Pak Rikwanto. Selamat siang Pak Rikwanto. Selamat siang. Pak Rikwanto, terkait penetapan Komjen BG sebagai tersangka yang ditetapkan oleh KPK, apa komentar atau apa tindakan dari Mabes Polri, Pak? Belum ada sementara ini ya, kita baru lihat, dengar di televisi, jadi kita belum mendapatkan informasi lebih daripada yang ada di televisi. Nanti kita tunggu saja administrasinya dan sebagainya. Oke, tapi apakah saat ini dari Mabes Polri sendiri sudah mengadakan pertemuan khusus terkait dengan penetapan tersangka ini, Pak? Belum ada. Jadi kita baru dengar ini saja. Ya, kita tunggu saja apa yang disampaikan oleh KPK tentang rilisnya lengkap tuntas dan selanjutnya. Ya, jadi belum ada hal apapun yang kita lakukan sementara ini. Oke, belum ada, artinya dalam waktu dekat akan ada langkah-langkah yang ditempuh oleh Mabes Polri, Pak? Itu kita serahkan pada pimpinan Polri ya, mekanismenya. Yang jelas kita masih menelaah dulu apa yang disampaikan oleh KPK. Oke. Artinya KPK secara resmi sudah memberitahukan ke pihak Mabes Polri, Pak? Kita baru dengar dari televisi ya. Jadi secara utuh kita belum mendapatkan apa-apa. Jadi belum ada keterangan apapun dari Mabes Polri terkait penetapan tersangka ini, Pak, hingga saat ini? Belum, kita masih telah dulu apa yang disampaikan oleh KPK untuk apa yang dijelaskan oleh mereka. Baik, artinya dalam waktu dekat masih belum ada langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Mabes Polri, Pak? Ya, kita terima dulu apa yang menjadi rilis KPK. Ya, nanti dari pihak KPK tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam apa yang mereka kerjakan dalam penyidikan itu akan dilakukan. Namun saat ini kita sedang menelaah dulu apa yang disampaikan dalam rilis di televisi ini. Oke. Pak, benar ada informasi bahwa ketika sudah diumumkan oleh KPK, Kabar Eskrim Pak Suhardi Alyus segera bertemu dengan Pak Kapolri, Pak? Belum ada informasi itu. Belum ada informasi tersebut? Iya, belum ada. Artinya untuk pendampingan hukum tetap masih akan dilakukan pada langkah-langkah selanjutnya belum ditentukan ya. Jadi belum ada, kita masih belum merencanakan apa-apa. Kita masih mendengarkan dulu untuk informasi yang disampaikan oleh KPK di televisi. Oke, Pak, dengan status baru yang disandang oleh Pak Budi Gunawan yang akan menggugurkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, Pak? Itu bukan domain kita. Itu kan wilayah yang lain ya. Jadi kita hanya berpikir tentang apa yang disampaikan KPK dan apa rencana selanjutnya. Artinya masih tetap dicalonkan sebagai calon Kapolri, Pak? Simpulkan sendiri ya. Jadi kita masih mendoa dulu. Baik. Terima kasih Pak Rikwanto, waktunya bergabung bersama kami. Nanti kami akan kembali menghubungi Anda bila ada informasi terbaru. Ya, kami sampaikan sekali lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menetapkan atau kemarin menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut atau transaksi mencurigakan, dan laporan ini sudah diterima oleh KPK sejak tahun 2010 lalu. Dan kami masih akan kembali dengan informasi lainnya terkait penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan sesaat lagi di Breaking News TV One. Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, KPK baru saja
kemarin menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan yang juga calon Kapolri sebagai tersangka dalam transaksi mencurigakan, dan pengumuman dilakukan oleh KPK siang tadi. Dan berikut adalah pernyataan secara resmi Ketua KPK Abraham Samad. Ya. Pada akhirnya dari hasil penyelidikan itu KPK menemukan peristiwa pidana dan telah menemukan lebih dari 2 alat bukti untuk meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan itu, maka KPK pada tanggal 12 Januari 2015 dalam forum expose yang dilakukan oleh tim penyidik dan tim jaksa beserta seluruh pimpinan, akhirnya memutuskan ya, bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Pada saat tersangka menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setelah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka Komjen BG, dikenakan atau disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat Jokowi menetapkan nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang baru untuk menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. Pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan tersebut mendapat sorotan Koalisi Masyarakat Sipil yang meminta 2 lembaga pemerintah yaitu KPK dan PPATK dilibatkan dalam proses pemilihan Kapolri yang baru. Dalam proses seleksi Kapolri ini tentu kita agak menyayangkan bagaimana BG bisa masuk tanpa proses yang kurang transparan dan partisipatif. Jokowi kemudian menafikan proses seleksi, standar seleksi lah bisa kita sebutkan untuk jabatan-jabatan sekelas menteri ini misalnya. Harapan senada disampaikan oleh Komnas HAM. Lembaga ini berharap calon Kapolri yang nantinya terpilih tidak terlibat pelanggaran HAM baik di masa lalu maupun di masa datang. Kita berharap pemerintahan Jokowi untuk kemudian secara sungguh-sungguh melibatkan Komnas HAM untuk melakukan analisis rekam jejak dari para calon Kapolri ini dalam hal clear dan clean soal hak asasi manusia. Sebelumnya, dari 5 nama calon Kapolri yang beredar di publik, Presiden Jokowi akhirnya memilih Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang baru. Budi Gunawan sebelumnya pernah menjadi ajudan mantan Presiden Megawati. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Calon Kapolri ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Pembinaan Manusia Mabes Polri periode 2003 dan 2006. Pada akhirnya dari hasil penyelidikan itu KPK menemukan peristiwa pidana dan telah menemukan lebih dari 2 alat bukti untuk meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan
ke penyidikan. Berdasarkan itu, maka KPK pada tanggal 12 Januari 2015 dalam forum ekspos yang dilakukan oleh tim penyidik dan tim jaksa beserta seluruh pimpinan akhirnya memutuskan ya, bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Pada saat tersangka menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setelah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka Komjen BG dikenakan atau disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.